Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan desimal. Materi yang pertama yaitu nilai tempat pada bilangan desimal. Kalian harus ingat kalau misalkan bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis menggunakan tanda koma. Jadi ketika kalian nanti menemukan ada bilangan, ada komanya, maka itu namanya bilangan desimal. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada nilai atau bilangan 7568,432. Angka 7 di sini yang di depan atau 7000 ini disebut ribuan. Kemudian angka 5-nya disebut ratusan, angka 6-nya disebut puluhan, kemudian angka 8-nya disebut satuan. Diikuti dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Setelah tanda koma, di sini ada angka 4-nya disebut persepuluhan, kemudian angka 3-nya disebut perseratusan, dan angka 2-nya disebut perseribuan. Materi nilai tempat pada bilangan desimal ini sangat mudah ya anak-anak, tapi nanti kita pelajari lagi ketika di pertemuan tatap muka. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang materi menulis bilangan desimal. Di sini Ibu sudah menuliskan beberapa bentuk pecahan biasa, ada pecahan yang per 10, kemudian per 100, dan juga ada yang per 1000. Kita belajar bagaimana cara merubah pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Ingat-ingat, kalau penyebutnya 10, maka harus ada satu angka di belakang koma. Contohnya ada 0,1, 1,5, 2,6. Jadi, satu angka kan di belakang komanya kalau penyebutnya angka 10. Kalau penyebutnya 100, maka harus ada dua angka di belakang koma. Contohnya ada 0,05, 1,25, 0,15. Semuanya dua angka kan di belakang koma. Sama halnya kalau penyebutnya angka 1000, maka harus ada tiga angka di belakang koma. Contoh bilangannya ada 0,001, 0,015, 0,672, 6,254. Semuanya ada tiga angka di belakang koma, karena penyebutnya adalah angka 1000. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya. Contoh yang pertama adalah 1/10. Karena pembilangnya angka 1, maka kita tuliskan dulu 1, kemudian di sini per 10. Seperti tadi Ibu bilang, kalau misalkan 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Maka kita kasih koma. Kemudian kita bantu dengan angka 0. Jadi 0,1, satu angka di belakang koma. Kemudian yang contoh yang kedua 1/100, karena pembilangnya itu 1, maka kita tuliskan dulu 1, dan di sini 100, berarti dua angka di belakang koma. Karena cuma ada 1, maka kita bantu dengan angka 0. Harus ada dua kan di belakang komanya. Seperti itu, kita tuliskan dulu juga 0-nya. Jadi 0,01, dua angka di belakang koma. Sama juga yang 1000, berarti tiga angka di belakang koma. Karena pembilangnya angka 1, kita tuliskan dulu juga 1. Maka kita bantu 0 karena harus tiga angka di belakang koma kan. Kita kasih koma, kemudian angka 0 di depannya. Jadi 0,001. Bagaimana kalau misalkan pembilangnya angka 2, 2/10? Kita tulis saja angka 2, kemudian karena penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma, jadi 0,2. Dan 3/10, karena satu angka di belakang koma, jadi 0,3. Yang 4/10 berarti hasilnya 0,4. Karena satu angka di belakang koma. Kemudian satu lagi yang 5/10 jadi 0,5. Sama juga yang 2/100, tapi kalau 100 dua angka di belakang koma. Jadi kita bantu dengan angka 0-nya.
0,02. 3 per 100 jadi 0,03. 4 per 100 jadi 0,04. 5 per 100 jadi 0,05. Seperti itu. Jadi 2 angka di belakang koma. Sama juga yang 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Kalau misalkan 2 per 1000 jadi 0,002 karena 3 angka di belakang koma. 3 per 1000 jadi 0,003. 4 per 1000 0,004. 5 per 1000 betul 0,005. Jadi kalian harus ingat kalau per 10 maka 1 angka di belakang koma, kalau per 100 2 angka di belakang koma, kalau per 1000 3 angka di belakang koma. Kita coba contoh berikutnya. Karena tadi 5 per 10 itu 0,5, di sini ada 15 per 10. Pembilangnya 15, tuliskan aja dulu 15. Di sini kan 10, berarti 1 angka di belakang koma. Kita tinggal tambah koma aja, tidak usah ditambah 0 karena tidak memerlukan bantuan. Jadi sudah 1,5, 1 angka di belakang koma. Kemudian ada 25 per 10. Tulis saja 25 di situ. Karena per 10 maka 1 angka di belakang koma. Jadi 2,5. Ada 51 per 10. 1 angka di belakang koma jadi 5,1. Ada 32 per 10. Maka jadi 3,2. Kayak gitu. Gampang kan? Sekarang yang per 100. Kalau misalkan seperti ini, kita tuliskan dulu 15-nya. Karena per 100, maka harus 2 angka kan di belakang komanya. Sementara ini sudah cukup 2. Kita kurang minta bantuan 0. Seperti itu. Jadi 0,15. 16, kita masih perlu bantuan 0. Jadi kita tambahkan 0. Di depan koma. Jadi 0,16. Begitu juga yang angka 24. Kita memerlukan 2 angka di belakang koma. Jadi harus ada di depan angka 0-nya. Jadi 0,24. Tapi kalau di sini ada 525. Coba lihat. Kita butuh 0 apa enggak? 2 angka di belakang koma. Nah, kita tidak perlu bantuan, jadi hasilnya 5,25. Kita coba yang per 1000. Tadi 5 per 1000 itu 0,005. Kalau 3 per 1000 jadi 3 angka di belakang koma, maka kita perlu bantuan 0 ya. Pokoknya asal 3 angka di belakang koma. Koma 1, 2, 3. Nah, jadi 0,003. 3 angka di belakang koma. Kalau 55. Coba kita butuh bantuan 0 berapa supaya ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Koma. Nah, seperti itu. Jadi 0,055. Ada angka 15. Kita butuh berapa 0 bantuannya? Karena ini per 1000 jadi harus 3 angka di belakang koma kan? Kita harus bantuan 0. Jadi 0,015. Nah, kalau yang contoh terakhir ini, apakah kita perlu bantuan 0 apa tidak usah? Coba lihat. Karena per 1000 maka harus 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, kita tidak memerlukan bantuan 0 karena sudah cukup ya. Jadi 6,525. Paham kan? Insya Allah gampang ya. Mari kita ke contoh soal. Tulislah pecahan berikut dalam bentuk desimal. Di sini ada 7 per 10. Masih ingat kan? Kalau 7 per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Kita butuh bantuan 0 kan? Jadi harus seperti ini. 0,7.
Kalau yang 16/10, coba perlu bantuan 0 nggak kalau satu angka di belakang koma? Tidak perlu kan? Langsung saja tinggal tambahin koma, jadi 1,6. Kalau angka 8/100, kita butuh bantuan 0 karena 2 angka di belakang koma. Maka jadi 0,08. Yang 16/100, kita butuh bantuan 0 karena harus 2 angka di belakang koma. Jadi 0,16. Satu lagi, 8/1000. Pasti kita perlu bantuan 0 karena 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 0. Jadi hasilnya 0,008, seperti itu. Kalian harus ingat, kalau misalkan per 10 itu harus ada satu angka di belakang koma. Kalau misalkan bilangannya tidak cukup, berarti kalian harus minta bantuan 0. Kalau per 100 itu harus ada 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 harus ada 3 angka di belakang koma. Gampang kan anak-anak? Silahkan kalian kerjakan sisanya. Tadi kan sebagian sudah ibu kerjakan ya. Kalian kerjakan dari 8/10, 19/10, 9/100, 13/100, dan 7/1000 di buku catatannya masing-masing. Kalau ada yang belum paham dengan materinya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan guru keliling ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.